Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Gustafa Jelani dari kelas R3O dengan NPM 202114501302. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia, nilai moral dan hukum. Hakikat manusia, nilai moral dan hukum. Manusia, nilai moral dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Masalah-masalah yang serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai moral dan hukum, antara lain mengenai kejujuran, keadilan, menjilat, dan perbuatan negatif lainnya. Sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral. Karena dengan adanya panutan, nilai, bimbingan, dan moral dalam diri manusia akan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial, dan kehidupan setiap insan. Pendidikan nilai yang mengarah kepada pembentukan moral yang sesuai dengan norma kebenaran menjadi sesuatu yang esensial bagi pengembangan manusia yang utuh dalam konteks sosial. Yang selanjutnya, pengertian manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, yaitu dari bahasa Sanskerta, mens dari bahasa Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi yang mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Dalam hubungannya dengan lingkungan, manusia merupakan suatu organisme hidup. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada masa bayi, sepenuhnya manusia bergantung kepada individu lain. Ia belajar berjalan, belajar makan, belajar berpakaian, belajar membaca, belajar membuat sesuatu, dan sebagainya memerlukan bantuan orang lain yang lebih dewasa. Oleh sebab itu, manusia disebut makhluk sosial. Hakikat nilai. Kata nilai dalam bahasa Inggris disebut value, sedangkan dalam bahasa Latin disebut valere. Secara bahasa, nilai dapat diartikan sebagai harga, namun lebih dari itu, definisi nilai dapat dijabarkan lebih luas dan berkaitan dengan sesuatu yang berharga dalam kehidupan manusia. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak. Pengertian nilai menurut para ahli. Menurut Sprenger, nilai adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Menurut Horrocks, nilai adalah sesuatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang ingin dicapai atau sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Selanjutnya, menurut Anthony Giddens, nilai merupakan suatu gagasan yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok mengenai apa yang layak, apa yang dikehendaki, serta yang baik dan buruk. Selanjutnya, macam-macam nilai. Ada beberapa bentuk dan jenis-jenis nilai dilihat dari bidangnya. Berikut merupakan macam-macam nilai. Yang pertama, nilai sosial, yakni nilai yang berhubungan dengan sikap manusia yang membutuhkan pertolongan orang lain. Nilai sosial ini berhubungan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan pertolongan orang lain. Nilai sosial diwujudkan oleh tindakan dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, entah itu perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Yang kedua, ada nilai agama. Nilai agama yakni nilai yang bersumber dari Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat. Jenis nilai ini bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Nilai agama bersifat mutlak, absolut, dan tidak bisa diganggu-gugat. Segala sesuatu dalam nilai agama sudah ditetapkan dalam prinsip ketuhanan. Yang ketiga, nilai ekonomi, yakni nilai yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ekonomi secara umum.
Prinsip-prinsip secara umum dengan kata lain yaitu mengeluarkan pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Selanjutnya nilai moral. Nilai moral yakni nilai yang bersumber dari kehendak maupun kemauan. Disebut juga nilai kebenaran. Nilai moral di sini jenis nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Nilai moral ini bersumber dari kehendak maupun kemauan. Karena itulah nilai moral ini sering disebut sebagai nilai kebaikan. Yang kelima, nilai keilmuan, yakni nilai yang berkaitan dengan wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang keenam, ada nilai seni. Nilai seni yakni nilai yang bersumber melalui unsur rasa pada setiap diri manusia yang disebut juga nilai estetika atau keindahan. Fungsi nilai. Fungsi nilai sosial dalam masyarakat. Secara umum, nilai sosial memiliki beberapa macam fungsi, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mampu menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dalam suatu kelompok. Yang kedua, mampu mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, sebagai penentu dalam memenuhi suatu peran sosial manusia. Yang keempat, sebagai alat solidaritas yang terdapat di kalangan anggota kelompok masyarakat. Yang kelima, sebagai alat pengawas atau bisa juga dikatakan pengontrol perilaku manusia. Moral. Definisi moral atau akhlak atau etika atau susila dengan kata Latin yaitu moralitas. Dengan bahasa Arab disebut akhlak. Adalah istilah manusia menyebut ke manusia lain atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Moral diambil dari bahasa Latin yaitu mos, yang berarti kebiasaan atau adat. Sementara moralitas secara lugawi juga berasal dari kata mos, yang berarti kebiasaan, adat istiadat. Kata bermoral mengacu bagaimana suatu masyarakat yang berbudaya berperilaku. Dan kata moralitas juga merupakan kata sifat lain moralitas. Mempunyai arti yang sama, maka dalam pengertiannya lebih diletakkan pada penggunaan moralitas. Karena sifatnya yang abstrak, moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan yang buruk. Menurut J. Douma, moral adalah segala kesusilaan yang berlaku. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi moral adalah tata aturan, norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Selanjutnya, nilai moral di antara pandangan objektif dan subjektif manusia. Nilai erat hubungannya dengan manusia dalam hal etika maupun estetika. Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan memaknai nilai dalam dua konteks. Yang pertama, akan memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif. Apabila dia memandang nilai itu ada meskipun tanpa ada yang menilainya. Kedua, memandang nilai sebagai sesuatu yang subjektif. Artinya nilai sangat tergantung pada subjek yang menilainya. Dua kategori nilai itu subjektif dan objektif. Yang pertama, objektif. Apakah objek itu memiliki nilai karena kita menambahkannya atau kita menambahkannya karena objek itu memiliki nilai? Yang kedua, apakah hasrat, kenikmatan, perhatian yang memberikan nilai pada objek
atau kita mengalami preferensi karena kenyataan bahwa objek tersebut memiliki nilai mendahului dan asing bagi reaksi psikologis badan organis kita. Pembinaan nilai moral. Pembinaan nilai moral di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pengaruh kehidupan keluarga dalam pembinaan nilai moral. Persoalan merosotnya intensitas interaksi dalam keluarga serta terputusnya komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak mengakibatkan merosotnya fungsi keluarga dalam pembinaan nilai moral anak. Yang kedua, pengaruh teman sebaya terhadap pembinaan nilai moral. Setiap orang yang menjadi teman akan menampilkan kebiasaan yang dimilikinya. Pengaruh pertemanan ini akan berdampak positif jika isu dan kebiasaan teman itu positif juga. Sebaliknya akan berpengaruh negatif jika sikap dan tabiat yang ditampilkan memang buruk. Yang ketiga, pengaruh fitur otoritas terhadap perkembangan nilai moral individu. Seorang figur otoritas, bisa juga seorang public figure, sangat berpengaruh dalam mengembangkan nilai moral. Yang keempat, pengaruh media komunikasi terhadap perkembangan nilai moral. Media komunikasi mutakhir tentu akan mengembangkan suatu pandangan hidup yang berfokus sehingga memberikan stabilitas nilai pada anak. Namun ketika anak dipenuhi oleh kebingungan nilai, maka institusi pendidikan perlu mengupayakan jalan keluar bagi peserta didiknya dengan pendekatan klarifikasi nilai. Definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama menurut Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja. Hukum adalah sebuah kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, di mana tujuannya untuk memelihara ketertiban yang dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Yang kedua menurut Plato, hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur di mana sifatnya mengikat baik terhadap hakim maupun masyarakat. Yang ketiga menurut JCT Simorangkir, hukum adalah segala peraturan yang bersifat memaksa atau menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang. Karakteristik hukum. Karakteristik hukum diantaranya yaitu adanya perintah atau larangan, yaitu sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang di masyarakat. Dan juga sifatnya memaksa, yang artinya setiap individu wajib mematuhi suatu hukum yang berlaku tanpa adanya pengecualian. Dan juga terdapat sanksi, yaitu hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Jenis-jenis hukum. Ada hukum adat, hukum publik, hukum privat, hukum positif atau ius constitutum, yang terakhir hukum pidana.